suami yang kemudian dia marah kepada istrinya, atau seorang istri yang kemudian suaminya marah kepadanya, ya, maka istri tadi itu sholatnya tidak diterima Allah. Ketika malam hari dia bermalam, dia tidur, sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepada istri tadi, sholat sang istri itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya bapak-bapak itu marah kalau malam sama istri itu karena apa, Pak? Biasanya kenapa marahnya? Hah? Iya, tidak mendapatkan jatah malam. Ya, tidak mendapatkan jatah malam. Ini sudah menikah semua, Pak ya? Nah, anaknya Pak Yasin belum kayaknya. Ya, tidak mendapatkan jatah malam. Padahal Rasulullah itu, Pak, kaitan dengan ini, Pak ya. Ini bukan hal yang remeh, Pak. Kenapa kita bahas ya? Di kajian Ummahat itu saya tekankan ini betul. Walaupun para umat itu kadang ketika saya menekankan itu mereka tertawa, Pak, sambil rasa krisik gitu, Pak. Tertawa. Tapi ini betul-betul bahaya sekali, Pak. Ya, Bapak Ibu hadirin, terutama ibu-ibu, ini betul-betul harus diketahui. Seorang laki-laki itu kalau kebutuhan biologisnya itu tidak terpenuhi, itu dia bisa terperosok kepada perbuatan dosa zina. Maka yang menjaga, berhak untuk kemudian menjaga suami-suami ibu-ibu hadirin ya mendengar, maka sesungguhnya itu adalah yang menjaga suami jenengan supaya tidak berzina, itu adalah istri. Bayangkan sabda Rasulullah, jika kamu melihat seorang perempuan yang menurut kamu itu menarik, Pak, di jalan misalkan, astagfirullahaladzim gitu kan, kata Rasulullah apa, Pak? Datang kamu pulang ke rumahmu, lihat istrimu, apa yang ada pada wanita tadi itu ada pada istrimu. Bayangkan, Pak, kita sedang keluar, lihat perempuan, Pak, cantik dan menarik, pulang, Pak, ketemu istri ditolak, bayangkan. Yang dosa siapa, Pak? Yang dosa siapa? Jenengan takut sama istrinya. Ya. Bilang istri itu, Pak, enggak apa-apa, istrinya nggak datang kan? Enggak masalah, Pak. Ya. Jadi itu betul, Pak, harus diperhatikan betul. Ini istri-istri juga harus betul ya, harus betul memperhatikan ini. Jadi yang menjaga suami agar supaya dia tetap istiqomah, dia tetap beribadah kepada Allah, itu adalah salah satunya itu adalah pelayanan istri ya di malam hari. Ya. Sampai kemudian Rasulullah itu dulu pernah kita bahas ya di dalam masalah bab seandainya seorang suami minta kepada istrinya untuk melayaninya walaupun dia masih berada di pelana unta, Pak, maka sang istri itu tidak boleh menolak. Bayangkan, Pak, jenengan minta sedang naik kendaraan bermotor itu istri tidak boleh menolak, Pak. Ya, tidak boleh menolak. Itu saking luar biasanya. Makanya dulu, Pak, pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, ada seorang, ini saya ceritakan untuk mengambil pelajaran. Ada seorang laki-laki itu, Pak. Ya, dia itu berzina di depan istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu dia menolak untuk berhubungan suami istri. Dia berzina dengan apa? Dengan seekor ayam. Dengan seekor ayam. Ini realitas betul. Ya, ada seorang laki-laki ketika ngajak istrinya untuk berhubungan, dia menolak, Pak. Itu dia bawa ayam, kemudian dia zinai ayam itu di depan istrinya. Ya. Dan kita lihat, Pak, ini realitas, Pak ya. Di lingkungan-lingkungan kita mungkin ada kasus perselingkuhan dan kasus perceraian. Ya, tidak sedikit yang disebabkan karena urusan panjang. Istrinya dia bekerja seharian, berangkat jam 6 pagi, pulang kadang sampai larut malam. Ketika suaminya butuh, dan itu dilakukan setiap hari, Pak. Ya, ketika suaminya butuh, istrinya sudah capek, Pak. Ya, sudah lelah, ingin istirahat. Ya, suaminya datang itu, "Nduk, tahu kan maksud saya kan?" "Wah, capek, Pak." Akhirnya apa? Suami jajan, Pak, di luar. Ya, dia jajan di luar.
setelah jajan keluar satu kali tidak diketahui oleh istri, ya aman itu kan. Ya ternyata dia ketagihan, 2 kali aman, 3 kali aman, sampai sekian kali aman, tiba-tiba istrinya tahu, dapat laporan, foto-fotonya ada, bahkan videonya ada, ya ditujukan kepada istrinya, nih loh suamimu tuh selingkuh itu Pak. Apa kata istri? Suamiku ceraikan aku, itu ya, diceraikan itu sama suaminya, bahkan masuk ke pengadilan, ya masuk ke pengadilan, harus sidang sana sini, pulang pergi dan lain sebagainya. Sebabnya satu Pak, ya karena terlalu meremehkan urusan ranjang, ya terutama mohon maaf ibu-ibu yang sudah monopos, ya. Bapak-bapak juga harus paham ini Pak ya. Orang monopos itu biasanya daya minat untuk kegiatan di ranjang Pak itu berkurang, ya, berkurang. Tapi ibu-ibu juga harus paham, ya maka dengan cara apapun yang penting bukan perbuatan zina dan sebagainya, ya kata Rasulullah itu kalau dengan istri Pak bebas kita mau melakukan apa saja, ya kecuali satu, tidak boleh masuk di dalam dubur, ya tidak boleh masuk. Yang kedua, tidak boleh masuk ketika istri sedang haid, ya, sedang haid, ya. Fatimah itu Pak, itu salah satu wanita yang kemudian dia tidak haid, ya, tidak mengalami haid, itu Fatimah. Makanya beliau disebut dengan Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra yang suci. Ya, beliau tidak mengalami haid. Kalau istri kita tidak mengalami haid, yang senang siapa Pak? Yang senang suaminya Pak. Ya, tidak libur gitu. Masya Allah. Ini kita tidak bicara ini masalah fikih Pak ya. Makanya ini penting sekali untuk kemudian kita bahas. Para ummahat ya dimanapun berada, ya maka perhatikan betul. Ya kaitan dengan masalah ranjang itu bukan masalah yang remeh. Ya, sampai kemudian ada seorang ulama begini juga Pak, dia berdoa ya, saya lupa doanya, tetapi doanya menggunakan bahasa Arab yang intinya ya Allah apa ya, Allahumma qawwi zakari atau apa saya lupa. Ya Allah kuatkanlah kemauanku, ya di dalam masalah ranjang itu disuruh menguatkan. Dan nanti jenengan kalau masalah bab fikih kaitan dengan ini Pak, itu dibahas detail, itu hadis yang berkaitan dengan ini itu kebanyakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai Nabi mengatakan jangan dilepas dahulu, jangan dicabut dahulu kalau kemudian istrinya, ya sampai istri kalian merasa puas. Ya, ini Pak. Ya, ini penting sekali. Kok jadi melamun semua ini bapak-bapak. Ya, sabar Pak, habis ini pulang Pak ya. Bentar sholat isya dulu ya. Bentar lagi insya Allah. Ya, ini bab fikih Pak. Nanti bab khusus minta kepada takmir Pak, minta kajian khusus ranjang, fikih ranjang gitu Pak. Nah, ini penting Pak nanti Pak, fikih ranjang gitu ya.